Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu organic growth atau yang disebut dengan pertumbuhan alami. Gimana ceritanya kawan-kawan organic growth ini? Organic growth ini sebetulnya terjadi pada saat saya melihat Keke. Jadi kenapa di antara banyak klien itu saya memilih Keke? Karena lucu Pak, gini. Keke itu secara brand lahirnya 2006. Tahun berapa? 2006. Dia lahir 2006. Nah, walaupun dia lahir 2006, Keke itu menanjak secara otomatis. Kayaknya otomatis dan natural gitu. Sampai 2012-2013. Itu nyentuh udah ratusan ribu potong per tahun. 2013. Dan Bunda Tika selaku pemilik Keke itu baru merapikan manajemen itu setelah saya datang 2012 Maret. Jadi setelah saya datang ke pabrik, tidak ada manajer produksi, tidak ada manajer distribusi, semuanya dikerjakan di kepalanya Bunda Tika sendirian. Dia yang moto artis, dia juga yang nyiapin desain baju, dia juga yang ngerancang cutting, dia juga yang nemenin orang distributor itu ngepack, tim distribusi itu ngepack, sampai tidur di atas karung, pokoknya dilakukan sendirian. Tapi sudah membesar, waktu itu puluhan miliar, sudah sampai puluhan miliar per tahun. Tanpa ada gerak marketing yang signifikan. Sekali lagi, tanpa ada gerak marketing yang signifikan. Kalau Anda pernah lihat Keke iklan di Islamic Book Fair, itu setelah Randy Sauter datang. Setelah kita masuk Trans 7, itu setelah saya dan kawan-kawan datang. Tapi sebelumnya, tidak ada sama sekali itu. Dan kita membesar ratusan ribu. Keke membesar ratusan ribu. Nah, saya mulai melihat, kemudian apa yang menyebabkan Keke ini kemudian sebegitu cepat membesar. Ternyata Keke ini memutuskan namanya pertumbuhan organik. Jadi memang dia memutuskan bertumbuh lama. Ternyata bukan bisnis dari 2006. 2006 cuma merek Kekenya saja, tapi Bunda Tika itu sudah menjahit sejak 98. Jadi dia dari konveksi dulu ngejahitin merek orang lain, ya. Ngejahitin merek baju anak lain. Jadi udah ngerti benang. Kalau tadi pagi dibahas oleh Dr. Fahmi, leadership, all cost leadership, semua cost itu dia menang. Bunda Tika itu tahu di mana benang paling murah, di mana penjahit paling murah, di mana kain paling murah, dan dia bisa ngeran produksi itu sangat-sangat murah. Bahkan sekarang itu mazhab Bunda Tika itu dijalankan di marketing. Marketing itu sekarang murah banget. Saya diundang ke beberapa daerah, tiket dikasih, hotel dikasih, kemudian setelah ngisi jualan Keke. Itu juga termasuk salah satu gaya marketing yang murah gitu. Di beberapa daerah kita kerjasama sama Tiga Raksa, ya. Jadi Tiga Raksa makanya saya sebagai seminar trainer parenting, habis itu kemudian saya keliling Indonesia for free. Nah itu begitu-begitu. Nah jadi kawan-kawan sekalian, ini yang menjadi fundamental penting. Jadi kenapa? Ini saya akan masuk pada materinya. Jadi gini, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan organik itu? Begini ya, saya ingin berbicara pada sudut pandang finansial terlebih dahulu. Jadi gini, kita itu bisnis itu pasti mulai dari modal, kan gitu. Beberapa di antara Anda sudah ada nonton film video saya yang tiba-tiba viral di Facebook, 540.000 views, ayam broiler dan ayam kampung. Itu saya juga nggak nyangka tiba-tiba ada yang upload terus viral. Jadi bisnis itu dari modal kerja. Nah modal kerja ini kemudian kalau Anda dagang, ini dibelikan stok. Dibelikan apa? Stok. Ini saya belum sampai tahapan bisnis canggih kayak Bukalapak dan Bank Fitra ya, tanpa stok gitu. Tapi andai kata Anda jasa pun, modal kerja itu untuk setup operation SDM. Tentu bagaimanapun kita butuh modal kerja. Walaupun Anda bilang, oh saya gratisan Kang, saya ini online bisnisnya kok. Ya tetap, kuota data kan beli kan, nggak ngemis dari Telkomsel. Ngerti maksudnya? Itu juga modal kerja. Jadi pasti Anda butuh modal. Jadi flow-nya adalah modal kemudian stok. Nah dari stok ini terjadilah yang namanya sales. Terjadilah namanya apa? Sales. Nah sekarang saya pelan-pelan ya. Anggaplah modal Anda 5 juta rupiah. Modal Anda 5 juta rupiah. Kemudian Anda beli baju Keke. Nah ini hipnotis alam bawah sadar ya. Kemudian Anda beli baju Keke jadi agen, dapat diskon 50% misalnya begitu ya. Nggak segini sih diskonnya, ini kebanyakan ya. Dapat diskon 50% seharga 200.000. Jadi bajunya seharga 200.000, Anda dapat diskon 50% kalau misalnya Anda beli 30 pieces. Jadi gimana itu? 200.000 dikali 30 pieces 6 juta dikali 50%. Berarti sekarang Anda punya stok berapa? 3 juta rupiah. Berapa pieces baju?
Berapa pieces bajunya Ibu? Halo? Halo Ibu bersama saya nggak sih? Ya, berapa? 30 pieces. Bapak Ibu bersama saya 30 pieces. Ya. Jadi 3 juta 30 pieces. Berarti modal kerjanya di sini sekarang cash-nya berbentuk rupiah sebanyak 2 juta dan stoknya berbentuk inventory sebanyak 3 juta. Waras sampai sini? Kalau Anda ngomong, aduh Kang jangan, gak usah ngitung-ngitung Kang, pusing ketemu angka, jangan bisnis. Bejikir aja. Bisnis itu pasti ketemu angka. You should face the number, itu bisnis. If you don't like number, do not play bisnis gitu loh. You play Pokemon aja, jalan-jalan cari Pokemon. Harus dihadapi gitu angka. Ini udah emosi saya ya. Ini muka-mukanya ada, wah ngitung nih mati gue. Ya mesti ngitung. Ya kok nggak ngitung gimana gitu. Nah jadi modal 2 juta rupiah, kemudian stok 3 juta. Kemudian Anda berhasil jualan nih, ibu-ibu ketemu di Genpro kan hahi. Nah laku 20. Laku 20 pieces. Ya. Dengan harga full berarti 20 pieces dikali 200 ribu. Ngerti nggak kenapa 200 ribu? Karena harga hangtagnya 200 ribu, berarti salesnya berapa? 4 juta. Nah, sales 4 juta ini belum selesai di sini. Sales ini kepotong dengan yang namanya COGS. Apa itu COGS? Cost of goods sold. Si sales yang ada di sini itu makan biaya berapa barangnya? Oh, yang terjual 20 potong. 20 potong itu kemarin belinya berapa? Oh, belinya kemarin 100 ribu. Oh, berarti COGS-nya 20 pieces dikali berapa? 100 ribu. Oh, berarti COGS-nya berapa? 2 juta. Oh, berarti gross profit-nya, ini dia. Gross profit-nya itu berapa? 4 juta. 2 juta. 4 juta dikurang 2 juta. Oh, grossnya 2 juta. Belum selesai di situ. Kalau Anda punya toko busana muslim, keluar lagi namanya expense. Sewa toko berapa, gaji berapa gitu ya. Sewa berapa toko, gaji, kemudian dan lain-lain biaya-biaya. Anggaplah 500 ribu, anggaplah begitu. Anggap 500 ribu. Contoh ya. Maka netnya kawan-kawan sekalian itu 1,5 juta. Nah, net ini yang diputar ke modal kerja. Jadi begitu 1,5 juta muter di sini, maka Anda akan punya uang tadi 2 juta tadi modal. Di sini COGS 2 juta. Jadi 2 jutanya kan kembali ke sini. Iya kan? Jadi di sini sedang ada 4 juta dan di sini 10 potong baju. Paham? Kenapa 10? Iya, karena terjual 20. Berarti berat stok Anda, ini penting. Berat stok Anda itu secara valuasi adalah 1 juta rupiah. Iya kan? 10 pieces dikali 100 ribu, 1 juta. Berat cash Anda adalah 2 juta yang tadi ditambah 2 juta dari COGS, 4 juta. 4 juta tambah 1 juta modal Anda pertama. Ditambah net yang 1.500.000, sekarang Anda punya modal kerja berapa? 6,5 juta. Jadi bisnis itu adalah proses cash flow. Coba lagi. Cash duit flow ngalir. Coba sama. Cash duit flow ngalir. Jadi bisnis itu adalah the flowing of cash. Flowing and then bigger and bigger. Ngerti maksudnya? Makin besar. Nah, kesalahan kita itu kadang-kadang sales 4 juta, beli HP 3,5 juta. Ya wafat di atas gitu loh. Ngerti maksudnya? Ini modal aja nggak balik. Loh, berapa banyak dari kita yang sudah wafat dari sales? Sales 4 juta. Aduh Bi, udah sales 4 juta. Loh Umi, itu kan uang yang Abi kasih. Aduh Bi, bagus Bi HP-nya Bi. Abi yang ngasih amanah Umi kan katanya bosen di rumah. Ya kan? Ngisi halako 4 grup juga bosen. Masih ada waktu banyak. Ini Umi 5 juta. Puterin Mi. Puterin. Mudah-mudahan Umi berkah. Makasih ya Bi. Begitu sales 4 juta. Jadi tas 3,5 juta. Jadi sepatu 2.500.000. Kenapa Bu ketawa begitu? Ini kelihatannya pengalaman hidup atau gimana Bu? Nah, berapa banyak yang tiba-tiba nggak bisa ngitung COGS? Ayo. Bu, buburnya berapa harganya? Soto ayamnya berapa? 15.000.
Ini ketutup Bu, ongkos produksinya ketutup lah. Yang penting kebayar, sewa warung kebayar, karyawan kebayar. Itu kebayar pakai mana itu? Pakai uang yang mana? Kebayar pakai gross profit atau kebayar pakai uang suaminya di akhir bulan? Ini kan nggak jelas. Banyak di antara kita nggak ngerti COGS. Coba saya tanya, kalau Anda jualan kayak misalnya soto, berapa itu COGS soto? Beras itu harus ditimbang tuh, nasi itu jadinya berapa? Kira-kira berapa rupiah? Garam yang jatuh sekian miligram itu mesti, sehingga komponen dari satu bakso itu kelihatan. Dan itu baru COGS. Gross profit itu adalah laba yang terjadi pada saat selisih jual beli. Itu gross profit. Anda beli, Anda jual. Makanya bisnis itu kan jual beli, bukan Anda jual yang di sana beli sebetulnya, tapi jual karena Anda sebelumnya membeli gitu loh. Nah, kejadian selisih ini namanya gross profit. Anda beli baju ke 100.000, Anda jual 200.000. 100.000 gross profit, tapi belum selesai. Aduh, emosi. Belum selesai itu 100.000. Harus dihajar lagi sama expense. Apa itu? Expenses, cost. Bayar pulsa berapa, bayar listrik berapa. Beberapa kawan-kawan, sorry ya, saya kan bergaul sama ibu-ibu. Ini bukan saya tiba-tiba feminin ya, pro sama ibu-ibu ya. Karena agen-agen saya, distributor saya ibu-ibu. Kadang-kadang saya tanya, Bu, jualan keke untung gak sih Bu? Ya untung lah Kang gitu. Ngomong-ngomong, jualannya di mana? Di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, di ruang tamu. Listrik ruang tamu dibayar sama siapa? Dibayar suami. Kadang-kadang ngantar pesanan, motor, bensinnya siapa? Suami. Pulsanya siapa? Suami. Yang kerja siapa? Membantu pakai uang khodimat suami. Ibu mau ngomong untung-untung aja, belum tentu loh Bu. Karena expense ini ada, dan setelah itu jadi net. Kadang-kadang ada yang berhasil mencetak net, kadang ada yang jadi net 1,5 juta. Tapi netnya kemudian habis ditarikin sebagai dividen. Sebetulnya kita sebagai pemilik bisnis itu ngambil gaji di expense. Udah gaji, pokoknya saya sebagai pemilik bisnis 10 juta hidup, udah 10 juta. Netnya mau jadi 50 juta, ambil 10 juta. Net gross profitnya nanti mau sampai 500 juta, ambil 10 juta. Selebihnya di mana? Di net. Net ini naikin ke modal kerja. Di antara kita nih punya gaya, ya, di antara kita nih punya gaya manajemen keuangan. 10 juta, oh diambil 30% atau diambil 40%, begitu besar ngambilnya besar juga. Dan berapa banyak? Nah, ini yang membedakan dengan sintetik. Berapa banyak begitu netnya sudah ada. Misalnya motornya ada bisnis laundry ya. Motor bisnis laundry. Sekarang saya coba sederhanakan. Cash flow, coba ulangi. Modal, sales, net. Coba ulangi. Modal, sales, net. Begitu netnya 15 juta, misalnya Anda bikin laundry netnya 15 juta, dan kemudian konstan 4 bulan, 5 bulan, beberapa di antara Anda pasti didekatin sama finansial institusi kan? Ini udah bisa ngutang loh Pak. Cicilannya sepertiga loh Pak. Bisa nih saya buat sampai Bapak bisa nyicil 6 juta Pak. Dapat berapa kalau 6 juta? Oh ya KTA apa bisa 100. Bayangkan Pak, kalau 100 Pak, Bapak bisa buka 2 tempat laundry lagi. Berarti 15 juta kali 2, 30 juta, tambah 5 juta, 45 juta. Udah kebayang nih kita. Apakah hitungan itu salah? Enggak salah juga selama marketnya ada. Tapi apa itu yang dinamakan sintetik ketika dengan net ini Anda kemudian memasukkan modal kerja dari luar. Namanya lembaga finansial. Jadi gini ya. Materi saya di sini bukan riba tidak riba, utang tidak utang. Materi saya di sini adalah tentang kebijaksanaan Anda dalam memutuskan finansial, dalam memutuskan kebijaksanaan finansial. Jadi gini, Anda kalau memutuskan modal jebret, nambah misalnya hutang, yang harus diketahui bahwa Anda bermain dengan sesuatu variabel yang pasti, kan begitu. Dan ini akan menggerus apa sih? Si net. Siapa sih? Si net ini. Akhirnya karena netnya tergerus, net tidak pernah naik ke modal. Ngerti nggak maksudnya? Coba sama-sama. Muter. Coba ulangi. Ayo lagi. Coba. Nah sekarang kalau mut Pak, nggak sampai ngerti nggak maksudnya? Mut plus gitu loh. Mut plus gitu loh. Nah itu yang membuat kita nggak bisa gede. Nah makanya saya kalau misalnya sama teman-teman, alangkah baiknya udah
Yang memutuskan untuk memasukkan lembaga finansial ini, uang dari lembaga finansial, mau itu bank, mau itu investor siapapun, apa namanya, itu namanya besar sintetik. Besar apa? Dia emang besar, gitu loh. Tapi dia disintetik, set, gitu. Dia gede. Tapi yang menabung itu namanya organik. Saya garis bawahi di sini. Saya tidak pada posisi menyalahkan dan memfatwa salah sintetik. Ngerti maksudnya? Dan juga tidak pada posisi mendukung dan seterusnya organik. Saya di sini cuma bukan mendukung organik ya. Saya di sini cuma mengkampanyekan salah satu pilihan bisnis. Namanya mazhab organik. Saya nggak setuju, Kang. Terlalu lama, Kang. Nabung segitu, Kang. Kapan saya kayanya, Kang? Ditabung. Tapi Pak, itu terjadi di Keke gitu loh. Keke itu yang punya tinggal di Blok L, Pura Bojonggede, dari 40 potong baju, kemudian dia puter, sehingga kami itu besar di modal kerja. Makanya agen-agen distributor Keke itu tahu, sangat tahu gitu, dimana Keke itu bisa naruh barang banyak, bisa nyimpen barang banyak, karena uang sendiri, ngerti maksudnya? Kalau nggak uang sendiri, nggak bisa Pak kita melakukan itu. Fasenya udah lewat, alhamdulillah sekarang saya zero stock, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jujur Pak, buka aib, di 2015 itu saya overstock. Tapi overstocknya nggak sampai ke pasar. Ada model yang kita udah jadi nih Pak. Fotonya udah ada Pak, modelnya udah foto, cekrek, udah modelnya. Selesai itu sudah. Tapi akhirnya kita harus simpen tuh barang. Karena apa? Daya beli masyarakat berkurang. Apa keputusan kita Pak? Kita cuma bilang gini, ya udah deh. Sekali-sekali kita punya duit bentuknya baju. Gitu ngerti maksudnya? Udah kita simpen aja deh untuk produksi tahun depan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh brand-brand yang lain. Karena apa? Brand yang lain kainnya utang bank. Dia nggak bisa gini. Ya udah deh, kita simpan tahun depan. Lah banknya dibayar pakai apa? 1 miliar PRK itu Pak, 1 miliar PRK itu tuh belasan juta. Ada yang sampai 20 sekian juta. Kalau misalnya nahan barang sampai 5M aja, itu sudah 60 bunyinya, udah 70 juta. Mau bayar pakai apa 70 juta kalau gak ada putaran cash flow? Tapi Keke bisa melakukan itu. Karena Keke ini besarnya organik. Dan itu juga yang mengejutkan kompetitor kami ketika kami muncul 2006. Kok kita tiba-tiba bisa langsung 40.000 pieces? Karena memang bisa beli kain yang banyak, kita punya penjahit dan kita punya kompetensi. Itu maksudnya besar organik. Ini pembukaan. Saya mengkampanyekan besar organik ini sama seperti saya mengkampanyekan ayam broiler dan ayam kampung, seperti yang saya sudah sering sampaikan di Facebook. Ayam broiler Bapak Ibu sekalian, ya ayam broiler. Saya bahas ayam kampung dulu. Ayam kampung itu membutuhkan waktu 41 minggu, Pak. 41 week untuk punya berat 1,5 kg. Ayam broiler atau ayam potong yang putih itu, yang kalau Anda lihat juga Anda juga nestapa banget ngelihatnya gitu kan ya. Gitu, nggak bisa berdiri dengan kaki sendiri gitu kan, lihat sorot matanya juga nggak semangat gitu. Itu hanya membutuhkan waktu 3-4 minggu Pak untuk punya berat 1,5 kg. Hatinya paut, badannya anak kuliahan, ngerti maksudnya? Disuntik, dihormon, dikasih pakan biar dia cepat daging. Dan di titik 3 minggu si ayam broiler itu tidak bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Dan kalau ada petir, stres. 4 ayam mati, 5 ayam mati gitu loh. Ayam kampung nggak begitu. Karena apa? Karena ada satu variabel yang dia nggak lawan, namanya adalah waktu. Dan disinilah kita berbicara tentang waktu. Berbicara tentang apa? Waktu. Butuh waktu nggak Pak untuk muter modal kerja? Butuh waktu nggak? Tapi bisa Bu. 40 potong baju jadi ratusan ribu potong baju bisa, asal telan waktunya. Dan sebetulnya kita, ya kita lah ya. Dan sebetulnya kita sebagai gerakan dakwah itu adalah gerakan dakwah yang juga organik kan. Genpro Jamaah Dakwah itu adalah organik gitu. Dari 1 orang terus ketemu adik binaan 4, lama memang dia. Tapi ketika dakwahnya cepat, langsung cepat banyak gitu. Dai 100 juta umat misalnya gitu ya. Dan itu juga secara rontokism juga cepat juga. Kalau mau merontokkannya juga cepat juga karena organik dan sintetik tadi. Oke, sekarang saya ingin masuk.
Pertumbuhan organik bagus. Coba lagi. Tapi lama, Kang. Coba. Coba gini. Lama banget. Coba lagi. Lama banget. Nah, sekarang saya akan coba fahamkan di sini apa manfaat waktu tadi itu. Apa manfaat proses dalam pertumbuhan organik ini. Siap? Siap ya, siap ya. Oke. Ini kan tadi sudah dicoret-coret ya. Saya takut Anda kalau ngeliat ini pusing. Tapi kan tadi Anda mengikuti kan, tadi saya coret-coret kan. Harusnya memang spidolnya 3 warna gitu ya. Cie, gitu. Set. Tapi Anda coba fahamkan dari sini saja. Jadi gini kawan-kawan sekalian. Saya kasihan kalau melihatkan Anda yang ini. Kita akan masuk ya. Manfaat bertumbuh organik. Coba ulangi. Manfaat bertumbuh organik. Ya, jadi yang pertama adalah matangnya organisasi. Coba ulangi. Matangnya organisasi. Gini. Saya kiblat belajarnya itu ke Kit Cunningham. Kit Cunningham, dia di Texas. Gurunya Pak Happy Trenggono juga, gurunya banyak pebisnis juga yang ada di Indonesia. Dan saya belajarnya baru via YouTube. Ya. Jadi saya ngikutin semua pemaparan dari Kit Cunningham itu via YouTube. Kalau ada rezeki, memang rencananya saya tengah Agustus ini ke Sydney, tapi biaya pelatihannya itu $6.500 4 hari, 85 juta. Ini saya lagi ngumpulin uangnya gitu. Kalau nanti terkumpul berangkat. Kit Cunningham dalam video yang baru di-upload sama dia, itu menantang muridnya dengan pertanyaan seperti ini. Berpikir strategi dulu atau melihat resource terlebih dahulu. Coba ulangi. Berpikir strategi dahulu atau melihat resource terlebih dahulu. Ternyata kenapa banyak pebisnis itu gagal? Karena dia berpikir strategi terlebih dahulu. Wah, ini harusnya digini nih. Wah, gitu kan. Dan ingat, semua strategi itu harus dieksekusi. Dan begitu dia kasih ke timnya itu lack of capability untuk mengeksekusi tadi. Sehingga kita harus berpikir terbalik bahwa kita harus melihat resource dulu. Mampukah tim kita? Fahamkah tim kita? Lalu kemudian kita masuk dalam tahapan strategi. Baru kita berpikir strategi. Nah, salah satu yang tidak bisa dilawan variabel untuk mematangkan organisasi itu adalah waktu. Adalah apa? Waktu. Gini Pak, misalnya gini. Anda punya rumah makan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Pertanyaannya, apakah pramuniaga yang ada di toko Anda atau ada di warung bakso Anda itu sudah kemudian sangat fluent dengan proses bisnis yang ada? Ngerti nggak maksudnya? Dia sudah bisa fluent nggak? Fluent itu apa sih? Sudah bisa lancar nggak dia? Dan itu kan butuh apa? Waktu. Kita butuh untuk apa ya? Tim itu biar rekat dulu, saling mengenal dulu, bener nggak? Kalau tiba-tiba 5 bulan kemudian Anda buka cabang lagi, narik SDM lagi, maka Anda akan masuk ke sebetulnya SDM Anda itu belum matang secara organisasi, tapi kemudian Anda sudah banyak. Dan itu pasti menimbulkan masalah. Bang Bara ada nggak di sini ya? Bang Bara Bekasi ya. Saya punya guru tuh Bang Bara. Bang Bara itu dari bisnis jasa pembebasan tanah, properti, kemudian bikin merek brand Monyusu. Saya ingat banget 2 tahun yang lalu dia ikut saya seminar organic growth ini 2 tahun yang lalu sudah saya dengung-dengungkan via buku Doko di Kartika. Lalu Bang Bara bilang, oke Ren, saya akan terapkan di bisnis saya Monyusu. Jadi Bang Bara itu bikin outlet susu. Tapi yang unik adalah dia tidak memfranchise-kan outlet ini sampai ke angka 50-60 outlet sampai setahun 2 tahun. Kenapa Bang Bara tidak mau melakukan franchise? Padahal banyak yang ngantri. Aku mau buka dong. Tapi kenapa setahun 2 tahun dia nutup? Nggak boleh ada yang buka Monyusu dulu. Harus on outlet. Kenapa? Karena dia ingin mematangkan apa? Organisasi. Dari sekedar susunya, cupnya sederhana, kemudian dia bisa print 4 warna. Dari yang bootnya biasa, kemudian bootnya plat besi. Dari yang kemudian dia gagal di distribusi, dia punya masalah karena susu murni itu cepat basi, kemudian Bang Bara bikin organisasi gimana supaya efisien, gimana supaya orang yang jaga outlet tinggal di situ, ngurus juga di situ. Dan ini namanya matang organisasi. Dan kebanyakan dari kita tidak mematangkan hal ini Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan dari kita
Seakan-akan tim kita itu robot semua. Seakan-akan tim kita itu ketika kita sudah kasih uang, kan udah aneh gaji, astagfirullahaladzim, gitu-gitu kan ya. Ya Allah, antum tuh udah aneh bayar, baca nih SOP, baca, udah aneh tulis lengkap, Allahu Akbar, bisa baca nggak antum, gitu-gitu kan ya. Berapa banyak dari kita yang frustasi sama karyawan, kenapa? Karena mereka belum matang. Bukan matang secara SDM, tapi orang itu butuh waktu dia untuk ngerti budaya kita, ngerti adat kita, ngerti mau kita, ngerti nggak Bu? Makanya kalau ibu-ibu di sini, kembali ke ibu-ibu ya, aduh ibu-ibu terus. Saya hari ini gaulnya sama ibu-ibu sih Pak. Ibu-ibu kalau punya pembantunya ngilang nih pulang kampung, datang pengganti namanya babysitter invalan, misalnya ya, atau khodimat pengganti gitu, untuk nambah 3 minggu, 4 minggu. Suka selek nggak Bu? Bi, air panas Bi. Mana? Bi, panas banget, nggak segini Bi panasnya. Ya Allah, ya saya nggak tahu Neng, panasnya semana. Kalau pembantu gitu udah ngerti adat kita, ngerti ya maksudnya? Dia matang secara keorganisasian rumah tangga kita, dia matang. Dia ngerti tuh dasi bapak di mana, bapak lipetan celananya sebelah mana, gosoknya gimana, ngerti maksudnya? Susu anak itu berapa takar, dia ngerti. Begitu dia pindah datang orang baru, maka orang ini kemudian nggak ngerti panas mau ibu yang mana. Dia bikin teh manis, bikin 8 sendok gulanya. Ya Allah Bi, diabetes aku Bi, minum teh kamu. Ya nggak ngerti, gitu loh. Ini ngerti nggak matang organisasi Pak? Jadi biarkan dulu organisasi Anda itu fit gitu loh, fit distribusinya, sabar aja. Saya pengen ngomong matang nih gini ya. Saya lagi nulis tuh di Facebook, insya Allah sore ini upload. Membedah Dewa Eka Prayoga. Dewa Eka Prayoga, toko di Facebook, jualan buku Bu, 15.000 eksemplar. Yang gilanya apa? 15.000 eksemplar, harga bukunya di atas 200.000. Yang gilanya lagi apa? Uangnya itu ditransfer sebelum bukunya jadi. Bahkan jual covernya dulu Bu, baru dia rancang-rancang. Gila tuh orang. Beneran nih, aku tuh terganggu pikiranku 5 hari ini. Dia jual buku tuh 15.000. Kemarin mahir copywriting jual Melvin saya bilang, Wah, Melek Financial Video ini apa bisa dijual? Wah, udah Kang, percaya aja sama aku Kang, ayo kita kerjasama. Ya udah deh, aku 70% Kang ya, kamu 30%. Padahal saya mentornya. Ya udah deh, aku 30%. 250 juta Bu, 800 member bayar. Nah, kalau misalnya Anda tahu gimana Dewa Eka Prayoga itu, karena apa? Dia sudah mematangkan pasarnya dari 3 tahun yang lalu, ngerti maksudnya? 2012 tuh dia udah nulis di Twitter, bangun kolam, melayani pasarnya. Jadi pasarnya itu, saya sampai ketemu karyawannya itu ngomong di status, ada status pasarnya itu ya, followernya itu ngomong gini, pokoknya kalau Mas Dewa punya produk apa aja, tak beli. Yang kemarin sudah dibaca Pak, belum, mana gitu loh pasarnya. Pokoknya kalau nggak dapat bukunya Dewa itu nggak enak badannya gitu loh. Karena apa? Pasarnya sudah matang. Makanya Dewa bilang, Kang, jual Kang, buku Kane Kang. Udah sok Kang mau berapa? 10.000 nggak ngiler Kang. Bu, dikali 100.000 itu 1 miliar Bu. Dewa itu kan punya utang, bukan punya utang ya, ditipu orang kan 7,7 M, dikejar orang ratusan orang, sekarang tinggal 2,3 utangnya. Kenapa saya tahu? Karena begitu saya mau filmkan Dewa Eka Prayoga, yang sisa utangnya itu marah-marah sama saya. Dewa itu utangnya belum lunas gitu. Akhirnya Dewa curhat sama saya, memang belum lunas kan, tinggal 2,3. Tapi dari 7,7 M dalam 2 tahun sampai 2,3, prestasi nggak? Modalnya 0. Kenapa? Karena dia menunggu dirinya matang. Organik, nge-tweet, nulis, nggak ada yang dengerin, biarin. Nggak ada yang beli, biarin. Dikatain orang, biarin. Nggak punya bisnis, nulis bisnis, cuy, biarin. Cuy, apaan ngajarin jualan, nggak punya dagangan, cuy, biarin. Terus aja. Sekarang siapa yang mau ngelawan Bu? Pak, jadi pembicara DBA internasional, diakui menjadi affiliate nomor 1 di Indonesia. Apa aja dia juara 1. Kenapa? Karena matang. Makanya sekarang tuh kalau ada yang nawarin saya, Kang, udah Kang, keluar aja dari Kang, nanti kita gini. Enggak, karena saya nggak apa-apa. Randy grow-nya lama, tapi saya matang. Ngerti nggak maksudnya? Ketimbang saya lompat lagi ke sini, lompat lagi ini. Saya lompat terus nggak jadi apa-apa. Dan itu sudah saya rasakan di 2012-2013, saya curhat nih. Purwa tahu tuh, kalau saya ngisi 1.000 orang, saya udah kayak yes-nya aja gitu. Muda mulia. Orang-orang nangis, cuma nggak jadi apa-apa gitu loh, karena nggak matang gitu loh.
Tawaran Ustadz iya, Wisnu Tama cari Ustadz TV iya, temen nyari trainer corporate iya, ada yang nawarin jadi business counselor iya. Saya nggak berani memutuskan ini dan ini nggak berani. Waktu, coba ulangi apa? Waktu. Hamil itu 9 bulan 10 hari. Coba ulangi. Bukan 9 jam 10 menit. Coba Bu, 9 jam 10 menit paksa lahiran. Gak bisa Bu, keguguran. Jadi nggak bisa. Oke, jadi apa? Tadi pertanyaannya gini, lama Kang Randy? Coba ulangi. Lama, Randy. Oke, saya jawab, nggak apa-apa supaya organisasi kamu apa? Matang. Latih tukang laundry kamu biar akrab sama gosokan. Kan gitu. Latih tukang bakso kamu akrab sama emi. Latih sistem operasi bisnis kamu supaya ngerti bahasa kamu gimana. Biarkan aja. Satu outlet nggak apa-apa. Warung Stick and Shake itu matangnya organik. Sekarang udah berapa? Ratusan outlet. Dulu Mas Jody cerita sama saya, stagnan 5 outlet, 6 outlet, 10 tahun, 15 tahun. Tapi di 15 tahun itu dia mematok apa? Matangnya organisasi. Oke. Ini kita belajar matang aja ya. Yang kedua, matangnya pasar. Coba ulangi. Matangnya pasar. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu. Indomaret dan Alfamart, cabangnya banyak nggak? Banyak banget. Kawan saya mau buka cabang Indomaret, Alfamart waktu itu. Saya mau buka Alfamart, titik, oh di titik ini. Uang sudah siap, Alfamart nggak ngizinkan. Kenapa? Timnya Alfamart datang di satu titik, terus nongkrong seminggu. Berapa minggu? Seminggu, pakai terus. Mobil lewat, set. Seminggu, dia langsung ngomong, Pak, trafficnya nggak cukup. Pasarnya nggak ada. Kita efektif buka Alfamart kalau ada 3.000 kakak. Tapi ini kampung sekitar kita udah data cuma 2.200. Kurang 800, nggak bisa Pak. Nanti ini nggak bagus. Dan yang lewat motor udah yang kita turus-turus ini nggak visible atau tidak layak untuk kita buka Alfamart. Jadi kita nggak bisa buka. Coba kita buka bisnis. Bagus kayaknya. Rupanya ya Allah. Soalnya berapa? 20 juta? Murah banget. Ayo Pak, hari ini Pak. Hari ini, berapa banyak dari kita yang buka bisnis begitu? Apalagi bisnis pertamanya sudah 15 juta sebulan. 15 juta sebulan. Terus malam-malam ngomong sama suaminya. Pi, 15 juta ya Pi? Iya ya Mi. Coba kita punya 10 ya Pi, 150 juta. Iya ya, 150 juta. Ngebayanginnya, oke, 15 juta di Margahayu Raya. Margahayu Raya itu yang tinggal sepuh-sepuh semua. Jadinya ngelondri, males. Gitu loh, tinggal berdua, ya lo laundry aja lah. Menantunya, anaknya udah ngasih uang, Pi udah nggak usah nyuci, laundry aja. Ya udah laundry hidup di Margahayu Raya. Beda kalau misalnya Anda buka di tempat yang lain, ngerti nggak maksudnya? Laundrynya sama, mesinnya sama, Electroluxnya sama, bunyinya sama, sama, tenang aja. Attack-nya sama, wes rinsonya sama, wes kabeh sama, plok, plus, cespleng. Tapi yang beda itu pasarnya. Makanya saya kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang punya warung terus ngobrol, Ren, ini buka cabangnya gimana ya? Pertanyaan gini, buka cabang tuh kenapa? Oh ini sudah 20 juta sebulan, Ren. Wih, ini kalau misalnya, gitu-gitu loh. Saya bilang kalau buka di sana udah ada permintaan belum? Udah bikin demand belum? Klien yang sukses menurut saya dia juga kuat itu UC Akmal Lampung. Jadi kalau Anda ke Lampung ada toko kue roti UC Akmal sekarang 2 miliar per bulan. Waktu saya jadi konsultan di sana 170 juta sebulan. 170 juta Bu UC Akmal tuh 3 tahun yang lalu. Coach sama saya. Kita rapiin finansialnya, kita rapiin racanya. Terus UC Akmal ngomong ini, Ren aku mau buka cabang dekat bandara. Kan kalau di Lampung tuh kan bandaranya jauh dari kota. Ada yang pernah ke Lampung nggak? Jadi lumayan jauh gitu loh. Dia bilang di sana ada KFC, berarti di sana ada pasar. Bentar dulu Bu. Buka di sananya pakai apa? Buka di sananya saya pakai utang bank. Saya bilang udah Bu, di sini aja kan roti gross profitnya 30%. Maaf, netnya itu 30% Pak. Makanya orang yang jualan roti itu kaya loh. Cuma terigunya begini, langsung gendut dikali berapa itu kan berkali-kali lipat. Ya bener loh, itu 30% net loh ya. Sudah dihabisin sama expenses. Udah habis expenses itu 30%. Jadi sekarang dia generate uang 500 juta cash sebulan. UC Akmal ini. Makanya aku nggak diundang lagi.
Dia udah ahli baker segala macam. Saya kontrak sama dia 60 juta 6 pertemuan. 3 pertemuan sudah nggak diminta lagi. Ren, udah Ren, beres katanya. Dia udah ngerti cara tumbuhnya. Nah, waktu itu saya ngomong gini. Bu Yusi gini aja. Bu Yusi layak membuka cabang di Sudirman kalau Anda bisa beli cash. Maaf, Anda buka layak di daerah bandara kalau Anda bisa beli cash. Artinya putaran pasarnya sudah bisa besar. Dan dia kira ngikutin. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting jadi ayam kampung. Ternyata begitu dia paksain satu, orang kemudian kan penasaran, ngerti nggak maksudnya? Dan orang kemudian, aduh Bu, kok jauh sih di sini, kenapa nggak buka di sana? Makin terkenal nggak? Nah, itu namanya matangnya market. Jadi marketnya itu matang, dia naik. Kemudian begitu buka cabang, pasarnya sudah ada. Tapi kalau misalnya Yusiap langsung buka di hari itu 3 tahun yang lalu, sales masih 175 juta, langsung kita paksa buka 3 cabang misalnya, di daerah Lampung yang dekat pantainya, terus di bandaranya, pasti nggak akan kejadiannya begini, ngerti nggak maksudnya? Tahu nggak Keke itu besar dari mana Pak? Keke itu mengharamkan pertumbuhan lebih dari 30%. Kami mengharamkan pertumbuhan lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih dari itu berarti sudah curiga sintetik. Jadi Keke itu berlipat-lipat, kenapa? Karena bajunya dipakai di anak kan? Terus kopiahnya kan segede gaban tuh, Keke gitu kan ya. Begitu ibu makain Keke anaknya, terus ibu-ibu nanya, Bu ini baju apa sih? Itu loh beli di Ibu Yesi itu loh, rumahnya di situ-situ. Ya udah beli dari satu, kemudian sepupunya pakai, temannya pakai, anak-anaknya sendiri pakai. Ini namanya pertumbuhan organik. Kita nggak tunggu go double, nggak dipaksa go double. Pokoknya udah. Gimana kita bisa tumbuh perlahan? Yang penting apa? Pasarnya apa? Matang. Saya ingin cerita, mudah-mudahan di sini banyak teman-teman yang bisnis fashion ya. Ada yang bisnis fashion nggak sih? Tahu nggak sih hantu bisnis fashion itu apa? Cash gap-nya terlalu jauh. Apa cash gap terlalu jauh? Jual makanan Pak, sore duit, malam beras, pagi nasi, sore jadi duit lagi. Ngerti nggak maksudnya? Cash gap-nya sehari. Roti apalagi? Malam sore terigu, malam dibuat adonan, pagi masuk oven, jam 8, sore jadi duit, siang jadi duit. Ngerti nggak maksudnya? Coba beli baju gimana? Astagfirullahaladzim. Baju gimana? Bahan kita beli, ya kan? Belum tentu bisa di-cutting saat itu juga, bener nggak? Kadang-kadang musimnya belum naik. Kadang balon, kita nggak mungkin pesan balon satu-satu, nggak balon, cek langsung sekian ton. Keke itu sekali pesan begitu. Tapi nunggu dulu. Dan kadang-kadang udah kita cash dulu. Udah begitu, gerak nih. Udah jadi baju, itu aja rentangnya bisa 3 bulan, 4 bulan. Ngerti maksudnya? Udah dijual ke distributor, 2 bulan pula bayarnya misalnya. Agennya sebulan setengah juga bayarnya. Jadi cash gap-nya udah 2 bulan tuh, baju. Panjang cash gap-nya. Dan putarannya itu, dan baju itu, simsalabim abrakadabranya. Kalau dia udah lewat masanya, mau dijual murah aja, nggak ada yang mau beli. Ngerti maksudnya? Bu, udah deh Bu, ini diskon 80%. Begitu kita buka, ya Allah, ini zaman Siti Nurbaya, ngerti maksudnya? Udah nggak bisa lagi dipakai gitu loh. Ada kawan saya mau nutup bisnisnya ngejual murah, di diskon mati-matian, kita buka gitu bajunya, aduh, ini juga kalau dikasih gratis nggak ada yang mau pakai, repot fashion. Nah, apa hubungannya dengan matangnya market? Beberapa analisa saya begini. Ada brand yang tampil Dumi tahun pertama sehat, tahun kedua sehat, tahun ketiga, tahun keempat hilang. Kenapa tahun keempat hilang? Karena tahun ketiga overstock dan di situ bangkrutnya. Ngerti nggak maksudnya? Teman-teman fashion yang saya ngeliat di majalah Umi, kan aku ini tiap hari Pak ngeliatin majalah Umi. Ngerti nggak maksudnya? Aku hitung tuh. Merek aja yang belakangnya kids ada berapa itu? Anu kids, semua itu ada berapa biji? Dan itu cuma muncul habis tahun ketiga, tahun keempatnya udah nggak ada. Atau tahun ketiganya sudah nggak ada. Kenapa? Karena saya ngelihat, karena saya juga berbicara dengan agen-agen, itu overstock. Overstock adalah musuh dari bisnis fashion. Kenapa bisa overstock? Nafsu angkara murka. Ngerti maksudnya? 5 miliar, besok kita go double. Kita harus gempur pasar, berani, yes, gempur 10M, jegrek. Agen sih gampang aja. Bu, ini bayar nggak? Udahlah, pokoknya nanti kalau nggak laku kembaliin, pokoknya taruh aja barang. Siap. Allahu Akbar, siapa yang nggak mau konsinyasi? Taruh aja, jebret. Begitu selesai lebaran, Bu, nggak laku. Apa mau beli beras pakai baju? Nggak bisa juga kan?
Kenapa terjadi seperti itu? Karena Anda tidak menunggu matangnya pasar. Tunggu aja. Saya tuh kalau misalnya datang ke Seren jadi CEO yang agresif dong. Disebutlah ya merek-merek kakak-kakak. Anu udah segini ratus miliar loh, Ren. Anu sudah segini loh, Ren. Saya sih, Pak, ukurannya nggak ke situ. Ukurannya adalah pasar saya matang. Ukurannya apa, Bu? Agen saya teriak. Baju keke habis, ya Allah. Nah, itu bagus. Susah banget nyari saribit keke. Sengaja. Karena apa, Bu, hukumnya di fashion? Begitu barang itu sisa stok, yang punya toko pasti nggak sabar, nge-sales, bener nggak? Diskon 20%, nggak laku, edit 30%. Ngerti maksudnya? Nggak laku lagi, edit 50%. Nggak laku lagi, terserah lu deh berapa gitu. Lelang. Hancur merek saya. Mending saya habis, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya saya dimaki sama agen, pokoknya parameter saya sukses tuh dimaki sama agen. Gimana sih, Ren? Katanya konselor bisnis jadiin barang aja nggak jelas. Maafkan kami ya, Bu, kehabisan. Gimana sih? Nah, itu saya sukses berarti. Tapi kalau misalnya nyisa gitu, nah saya masih, jadi saya nunggu gitu, kapan saya dimaki? Dimaki. Bagus nih. Jadi memang kita pastikan marketnya itu matang. Nah, menunggu market matang ini butuh waktu. Ingat Dewaka Prayoga? Sekarang dia nyembur apa, Pak? Curiga nanti dia bikin buku nggak ada isinya. Notes, catatan Dewaka Prayoga, laku juga, curiga ya. Buku tulis Dewaka Prayoga gitu. Setiap halamannya dikasih petuah-petuah dari Dewaka Prayoga, dijual 150.000, curiga laku juga. Karena dia sudah tumbuh organik gitu loh. Dia matang secara pasar, dan ini yang harus ditunggu, Pak. Matang secara pasar. Biarkan aja ini mau organisasi, mau kehidupan matang. Coba, matang organisasi, matang pasar. Coba lagi. Oke, yang ketiga. Matangnya keuangan. Coba lagi. Matangnya keuangan. Ini di sini kalau misalnya ada perguruan yang pernah ikut Finlit atau member saya Melvin, kan keuangan itu begini ya. Aset, liability, equity, kan gitu. Aset ini segala macam yang bisa dijamah, cash, stok, properti, piutang, AR, ini semuanya aset. Liability dan equity, pasiva. Coba lagi. Pasiva, aktiva. Coba lagi. Kenapa dikatakan aktiva? Karena aktif bergerak. Dari cash jadi stok, dari stok jadi cash jadi properti, begitu. Namanya aktiva. Nah, pasiva ini apa? Jenis kelaminnya aset. Coba lagi. Pasiva adalah, coba lagi. Jenis kelamin aset. Jadi kalau Anda punya uang di sini, Anda masukin uang sendiri 100 juta. Di sini cash 100 juta. Apa artinya 100 juta di sini adalah uang Anda sendiri 100 juta. Jenis kelaminnya adalah 100 juta. Terus Anda beli baju di Keke 50 juta, cuma ngutang, bayarnya 2 bulan lagi. Berarti 50 juta ini jenis kelaminnya utang. Dan begitu seterusnya. Nah, ciri-ciri dari perusahaan organik adalah equity-nya lebih besar daripada liability-nya. Harta sendirinya lebih besar. Jadi nggak apa-apa di sini ada, bukan nggak boleh di sini ada. Malah bagusnya ada terus. Contoh, stok. Kalau misalnya bisa bayar 2 bulan dan suppliernya ridho, nggak apa-apa. Saya suka kasihan sih sama teman-teman gitu. Aduh Ren, kain mahal banget, harus beli cash. Keke Pak, ada kain yang kita bisa bayar 4 bulan Pak. Saking kita pembelanjanya gede banget. Pokoknya kalau butik yang beli, Keke yang beli 4 bulan. Saya kadang-kadang suka kasihan sama supplier ini, bener 4 bulan. Ada lagi yang gila Pak, bayarnya lebaran. Ada yang begitu. Ambil aja kainnya, bayarnya lebaran. Ada yang begitu Pak. Sah nggak kira-kira? Lah sah, orang dia yang jual kok. Oh bayarnya 4 bulan. Jangan Bu, saya ini baik 1 bulan aja deh. Nggak perlu kan? Gitu loh. Nah, apa maksudnya matang secara finansial? Kalau di sininya besar Bapak Ibu sekalian, yang saya sebut tadi. Karena memang uang sendiri di sininya lebih rileks gitu loh. Apa itu rileks? Contoh ya. Contoh. Modal, coba lagi. Modal. Stok, coba. Stok. Sales, coba. COGS. Gross. Ya. Expense, coba. Net, coba lagi. Modal. Oke ya.
Cicilan itu di sini expense. Karena ada bunganya. Jadi besar di expense. Sebetulnya sih kalau kita bahas cicilan, pokoknya dikembalikan dari net, tapi cost-nya itu bunganya dikembalikan dari cost. Tapi kan misalnya Anda punya cicilan 6 juta kan berarti kan ngambilnya di sini kan. Ngerti nggak maksudnya? 6 juta kecicil di sini, 6 juta kecicil di sini. Di sini pasti nggak? Coba lagi. Di sini pasti nggak cicilan? Pasti. Sales pasti nggak? Nah ini. Begitu di sininya drop dan di sininya pasti, biasanya jebakannya pertama adalah short term cicilan, short term utang dengan bunga besar. Aduh aku harus beli cicilanku nih, udahlah pakai aja uangku 1 bulan nggak apa-apa, 3% per bulan ya. Nah udah mulai. Aduh harus kekejar nih 5% per bulan ya. Nah disitulah seseorang sudah mulai berkarir menjadi nasabah rentenir junior. Jadi utang bank itu, bunganya kecil. Ya kecil, tapi itu pintu masuk kepada yang bunganya gede-gede. Lagi-lagi saya bukan pada bab merangin riba nggak ribanya, ya. Itu silakan pembicara lain angkat hal itu. Tapi poin saya di sini adalah ketika memang terlalu banyak debt, Anda akan tergerus di expense gitu loh. Tapi ketika ini nggak ada kawan-kawan sekalian, pertanyaannya, sales turun, ya sudah, ngerti nggak maksudnya? Teman saya beli alat berat 2. Uang sendiri, batu bara di Kalimantan Timur drop, ya udah di kandang aja alat beratnya. Ya udah deh, mantap. Apa mantap? Makan tabungan. Ini cerdas banget, mantap banget ini. Ya udah mantap aja makan tabungan gitu. Si alat beratnya 2 biji, stay aja udah di kandang, ngerti maksudnya? Tapi yang punya 20 alat berat nyicil, begitu sawit nggak buka lahan, nggak lain ke clearing. Begitu batu bara nggak pakai alat berat lagi, apa yang terjadi? Rekaman pastinya itu masih, ngerti nggak maksudnya? Jadi biarkan aja Pak. Kayaknya kokoh. Coba lagi. Kayaknya kokoh. Lama nggak apa-apa. Yang penting kaya beneran. Coba lagi. Bukan kelihatan kaya. Nah jadi ini substansial, oke? Jadi organic growth kekuatannya apa? Coba 1, matang organisasi. Coba ulangi, matang organisasi. Yang kedua, matang pasar. Yang ketiga, matang keuangan. Jadi tolong ini jadi, saya gini, terserah ibu sih. Terus bapak ibu sekalian terserah. Kalau misalnya ternyata, wah ini aku ada kesempatan Kang partnership, langsung buka 100 cabang, 70 cabang ya, terserah aja. Itu pilihan. Sekali lagi apa? Pilihan. Nah sekarang tinggal pertanyaan yang terakhir. Bisa nggak Kang matang organisasi, matang pasar, matang keuangan, tapi cepat? Tadi kan kita kan ngomong, ini lama. Supaya apa? Matang organisasi, terus matang pasar, terus matang keuangan. Lalu pertanyaannya, bisa nggak Kang matang pasar, matang keuangan, matang organisasi di 10 menit terakhir, karena saya selesai jam 4:15. Ini bisa matang dalam waktu yang sangat cepat. Jawabannya bisa. Jawabannya apa? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi coba ulangi, bisa. Coba ulangi. Bisa. Tapi. Oke, siap ya? Tapi, ya, oke. Yang pertama, 1, bayar harganya. Coba ulangi. Bayar harganya. Gini. Suatu hari ada yang bilang ke saya, Ren, kamu beli kainnya ke, sorry ya, saya angkat aja di sini. Kalau di Genpro kan bahasanya udah lepas banget ya. Ren, kamu beli kainnya di Cina atau di Muslim sih? Cina, saya bilang gitu. Cegah bener kamu. Beli dong ke Muslim. Ya bukannya gimana sih? Kita udah pernah nyoba. Ya, kita udah pernah nyoba. Ini salah satu contoh kita nggak mau bayar harganya. Kalau saya mau beli bahan kain di supplier, itu biasanya saya dikasih sampel. Dikasih apa? Sampel. Pernah di fashion udah tahu ya? Sampel warna, terus bisa genggam jumputan gitu, terus kita genggam berapa gram gitu, atau kita ngerasain lah teksturnya kayak apa, konstruksi bahannya kayak apa. Jadi sebelum kita memutuskan PO, itu kirim sampel. Nah Bunda Tika itu punya gaya kerja Bu, itu Pak cepat banget. Jadi kalau misalnya pagi punya mimpi, itu siang itu udah dikejar tuh. Misalnya distributor ngomong, Bu,
innernya disebutlah brand gitu ya. Aku nggak enak di sini saya nyebut ya. Bu, innernya brand anu tuh Bu bagus Bu, harganya berapa? 150. Gimana? Itu jam 10 sudah ada di Yasmin, si inner itu merek orang lain kita pegang. Oh begini. 4 sore Bunda Tika udah punya bahannya, ngerti maksudnya? Itu keke itu, dan harganya 120.000. Jadi memang sama keke itu aku juga gitu loh. Mamaku ini emang ngeri banget gitu. Dan itu kalau kita telepon sampel, kok bisa gini-gini nggak kau? Itu sampel di Tanah Abang, Pak. Itu naik motor ke Bogor, Pak, ngantar sampel. Saya pernah kerjasama sama supplier Muslim. Woi, gue butuh sampel gini. Besok ya. Nah ini dia. Besok bagi kami itu nggak toleransi, ngerti maksudnya? Keke tuh nggak ada toleransi besok. Orang saya meeting aja jam 1 pagi kok. Meeting kan jam 1 pagi, jadi besok lu bisa kerja. Meeting Pak di meja makan jam 1 pagi. Anak-anak udah tidur, selesai hafalan segala macam, udah. Nih berangkat dulu ya ke Yasmin, meeting. Jadi bisa cepat, tapi bayar harganya gitu loh. Bisa cepat, bayar harganya. Saya mikir nih, merek ini bajunya juga sama, salur ini apa ya brand itu ya? Saya belajar sama Pak Subiakto, bayar harganya 20 juta 3 hari, bayar gitu loh. Saya belajar lagi sama Seth Godin, Tetex, bayar harganya, bayar. Itu yang kadang-kadang kita nggak mau lakukan. Besok aja akhi, ya Allah. Masya Allah, badan ini ada haknya, pret gitu kan. Padahal masih bisa napas gitu. Sorry ya. Besok aja akhi, Masya Allah, ini badan sudah ada haknya akhi. Masya Allah. Lurusin badan dulu. Sampai besok pagi udah nanti siang deh. Kita banyak nggak mau bayar apa? Harganya. Terus yang berikutnya bisa sinergi. Coba lagi apa? Sinergi. 2012-2013 Pak, itu saya punya kebiasaan nyinyir Pak. Bu, apa nyinyir itu sih? Ngomongin orang. Kok nggak nyerang-nyerang orang di Twitter? Itu apa sih? Motivator nggak ada bisnisnya. Gitu. Setelah saya dikeke, saya ngelihat Bunda Tika Pak ngejelekin orang nggak pernah bener. Walaupun dia nggak sepakat. Kita pernah punya guru, kita pernah bayar sekian miliar, guru tuh dijelekin. Bunda Tika cuma ngomong, kita dapat manfaat dari itu dan kita sudah bayar mahal, kita pasti dapat manfaat. Dan dia pernah punya saham kebaikan di kita. Kita nggak usah ikut-ikut ngejelek-jelekin. Itu Bunda Tika. Kenapa Pak? Suatu saat kita butuh bantuan orang, ngerti nggak maksudnya? Makanya kalau Anda lihat trendy itu, yuk bisnisnya Jaya Setiabudi ada. TDA ada, Genpro ada. Andai kata ada komunitas entrepreneur malaikat, kelihatan saya ada juga gitu loh Pak. Ikut juga gitu Pak, bisa nggak gabung gitu loh. Pokoknya ada, walaupun kita nggak sepakat gitu loh. Ada yang nggak sepakat 1-2 nggak apa-apa. Harus dibiasakan jadi pebisnis itu fokusnya apa? Jangan kebiasaan nyinyir. Kita ini kan antara bisnis sama politik deket ya. Kadang-kadang beda pandangan politik, tiba-tiba kita nyinyir. Hati-hati loh, suatu saat kita mungkin butuh sinergi dengan dia. Udah, fokus aja sama. Saya rasa juga Pak Soebul Iman kemarin pas ketemu saya ngomongnya sinergi kok, gitu loh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini yang kadang-kadang kita harus fokus, yaitu apa? Sinergi. Bisa tapi sinergi. Bayar harganya. Setelah sinergi, bisa tapi ini dia, belajar. Coba lagi. Jadi bayar harganya itu kerjanya, lalu kemudian sinerginya, terakhir saya nitipin apa? Belajar. Saya, tadi ada yang nanya, Kang Ren, kuliah di mana dulu? Nggak enak nih nanyanya. DO dari ITB. Oh, habis itu sekolah bisnis ya? Oh, enggak, gitu. Kadang-kadang kan kalau saya ngomong di forum-forum, ngomong bisnis, ngomong itu kan kayaknya MBA gitu kan ya. Kang Randy MBA di mana? Ini nggak enak banget nih nanyanya. Kang Randy baca bukunya banyak banget. Nggak juga baca buku, sebetulnya kayak senang belajar aja. Dan saya senang belajar itu 2 jam setengah saya habiskan dengan YouTube gitu. Di YouTube Pak, asal bisa bahasa Inggris, TEDx. Oh, nggak usah bisa bahasa Inggris deh, banyak banget loh Pak. Kalau mau belajar 1,5 jam, 2 jam, dan itu gratis. Platform saya sih bayar ya, 148.000 murah. Nah, kalau bapak-bapak bisa belajar, coba belajar ngomong. Dan ini dia, habis belajar aplikasi. Coba lagi, habis belajar apa? Jangan jadi apa? Knowledge hunter. Grup Telegram 20 biji. Ya. Branding, iklan, apa-apa. Tapi nggak ada yang bisa landing sama sekali ke perusahaan. Itu juga repot.
over knowledge. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala itu membenci musrifin. Apa itu musrifin? Israf, berlebihan. Sesuatu yang kadarnya berlebihan nggak oke. Tapi kalau nggak ada sama sekali juga nggak bagus. Jadi kawan-kawan sekalian, knowledge, aplikasi. Pagi sampai sore ini dari Pak Fahmi, dari Mas Fitra, dari saya, you get a lot of things. Kawan-kawan dapat banyak hal, tapi ambil yang paling paling esensial, yang paling bisa diterapkan. Bagi yang starter, oh berarti value aku harus bagus nih. Bagi yang bisnisnya udah jalan, oh berarti aku harus mulai ngurangin hormon, suntik hormon. Apa suntik hormon? Utang, ya. Itu namanya suntik hormon, ya. Cepat gede. Ini pakanku harus organik nih. Aku harus mulai mikirin pasarku nih, gimana supaya pasar puas, gimana supaya produk kuat. Apa alasannya orang beli produkku, nggak beli produk yang lain. Jadi itu elaborasi yang kawan-kawan harus bangun. Alhamdulillah sudah jam 15.44, tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian, ya. Nah ini juga kematangan ya, kematangan. Ngomong tepat waktu, cie, ya. Hah? Nggak boleh bu, waktunya habis, ya. Ini kematangan. Saya dulu sebagai pembicara lewat ngomong setengah jam, lewat ngomong 15 menit. Tapi karena saya sudah berbicara kurang lebih hampir 50.000 jam, ternyata kalau saya waktunya lewat itu mengganggu pembicara yang berikutnya. Kasihan, bukan kasihan, saya makan haknya. Jadi ini juga bagian dari kematangan, ya. Kawan-kawan juga makanya mateng. Oke. Kalau ada pertanyaan dan seterusnya kawan-kawan, saya mengundang kawan-kawan untuk gabung di grup WA. Jadi silakan tulis nama, HP dan email. Nama, HP dan email kirim ke 0812 8840 7094. WA